kronologi kejadian insiden dugaan sabotase Pamlok Karangawen, Kabupaten Demak. Jawa Pongki. Yeah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel di channel Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, ini lain daripada yang lain untuk kali ini. Masih pakai seragam, bukan pemaki tapi nyolong waktu. Dan yang masih agak sedikit hangat itu mengenai dari Bang Samson yang uploadnya apa, komennya kemana, tapi tidak ada masalah lah. Di situ Bang Samson itu sudah bisa jawab bahwa untuk yang namanya boleh dibilang sabotase apa yang terjadi di Karangawen itu sedang ditangani sama pihak yang berwajib. Jadi itu sudah bukan rahasia umum lagi, karena di sini sudah banyak sekali share-sharean ataupun semacam pernyataan dari Ketua PPBI Demak, yaitu beliaunya Pak Zuliadi Ahmad. Ini sudah membuat semacam pernyataan, jadi bisa saya cuplikan mengenai pernyataan beliau yang isinya surat pernyataan tanggapan kronologi kejadian insiden dugaan sabotase Pamlok Karangawen, Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua ini, tapi ini dari Bapak siapa tadi? Pak Yuli Zuliadi. Nah, Zuliadi Ahmad. Ini tertanggal 24 Agustus 2024 kepada yang terhormat tembusannya Ketua PPBI Pusat, Sekretaris dan segenap pengurus PPBI Pusat, Ketua PPBI Cabang Demak, Sekretaris dan segenap pengurus PPBI Cabang Demak, seluruh insan bonsai se-Indonesia. Dengan hormat, kami atas nama Panitia Pameran Lokal Karangawen Demak dengan ini memberikan pernyataan kronologi insiden dugaan dan patut diduga sebuah upaya sabotase terhadap 16 bonsai. Jadi kalau Bang Samson itu kemarin menjawab komen itu 15, di sini di pernyataan dari Ketua PPBI Demak itu 16 milik rekan Semarang dan Demak. Jadi kalau tidak salah itu rinciannya 13 dari Semarang, kemudian mungkin yang 3 dari Demak. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kami mohon maaf kepada siapapun insan bonsai Indonesia terkait insiden ini. Kejadian ini pertama kali ditemukan oleh 3 juri yang bertugas masing-masing, Bapak Munadi, Mas Tukin, dan Mas Acong, didampingi panitia piket sekitar pukul 11.00. Pada proses data penjurian awal, sekitar pukul 10.00, ketiga juri melihat 552 bonsai yang berada di lokasi dalam keadaan masih segar. Proses data revisi kedua, jadi putaran kedua, semua bonsai masih dalam keadaan sehat. Baru masuk dalam tahap ketiga, yaitu evaluasi dan penentuan, mulai tampak 1-2 pot kelihatan layu di beberapa titik. Selanjutnya, setelah dilakukan cross check keseluruhan, mulai tampak 16 bonsai dalam keadaan daun bagian muka layu. Melihat kejadian ini, 3 juri segera menghubungi panitia yang berjaga di sekretariat untuk segera mengamankan 16 bonsai yang layu di tempat teduh. Jadi setelah terlihat kemudian diteduhkan, makanya Bang Samson waktu ke sana malam hari itu sudah tidak terlihat di meja display, sudah diamankan. Selanjutnya, panitia lantas menghubungi para pemilik bonsai yang terkena musibah untuk datang ke lokasi. Panitia dan perwakilan pemilik kemudian diskusi untuk
menentukan langkah lebih lanjut. Kemudian saya yang kebetulan berada di lokasi pameran, bukan saya Bang Samson loh, saya Pak Ketua PPBI di lokasi pameran ditemani satu panitia atas kesepakatan dengan pemilik bonsai untuk lapor ke Polsek Karangawen. Oleh penyidik Polsek Karangawen kami disarankan agar segera mengumpulkan barang bukti, salah satunya hasil laboratorium terhadap sampel daun yang layu dan daun yang masih segar. Penyidik berjanji akan mengusut tuntas dengan adanya kejadian ini, bahkan penyidik sempat menyebut dalam kasus ini sudah ada 2 korban sekaligus, yaitu satu pemilik bonsai, kemudian yang kedua panitia dari pameran lokal di Karangawen. Itu kerugian dan kerusakan lah seperti itu. Juga pencemaran nama baik, mungkin dari komunitas Pasebok tercemar lah namanya seperti itu karena hal-hal seperti ini. Dugaan awal berdasarkan fakta di lapangan dapat kami simpulkan beberapa hal penting yang mengarah kepada sebuah kejanggalan, yaitu dari 552 peserta kontes hanya 16 bonsai yang ditemukan rusak daun layu. Dari 16 bonsai yang ditemukan rusak, semuanya pada bagian muka atau sudut pandang ataupun bagian yang bagus ya, seperti itu. Bukan muka saya loh. Dan sebagainya dari bagian mahkota. Dari 16 bonsai yang ditemukan rusak, semuanya dari jenis santigi. Ini suatu keanehan, kalaupun ada layu kok khusus santigi, ya agak miris sedikit lah. Jadi bisa menimbulkan tanda tanya seperti ini. Dari kejadian ini kami seluruh panitia tidak mau berprasangka memberikan indikasi dengan dugaan dan sebagainya terhadap seseorang atau kelompok sebagai terduga pelaku. Kami lebih baik menunggu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Kami berharap para pemilik akan melakukan hal yang sama agar polisi lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya. Kami semua, baik panitia dan pemilik bonsai yang mengalami insiden, jelas sangat kecewa dengan adanya insiden ini, dan kami sangat berharap siapa saja yang mempunyai informasi terkait insiden ini sudah berbagi kepada kami atau langsung ke Polsek Karangawen. Kami semua, baik panitia dan pemilik yang mengalami insiden, jelas tidak akan menerima jika nanti dari hasil penyidikan polisi ditemukan kebenaran bahwa telah terjadi insiden sabotase dengan alasan apapun. Salam PPBI, Jaya Hebat Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, saya Pak Ketua PPBI loh, bukan saya loh. Atas nama Panitia Pengurus PPBI Cabang Demak, Zulaidi Ahmad, Humas PPBI Cabang Demak. Setelah kita bacakan surat pernyataan dari Ketua PPBI Cabang Kota Demak, di sini saya sedikit bukan mau membahas ya, bukan mau mencarikan solusi, tapi hanya sekedar mungkin wawasan lah bagi sahabat-sahabat pecinta bonsai untuk bisa hati-hatilah dalam kita menggunakan baik itu insektisida, fungisida maupun yang lebih bahaya itu untuk herbisida. Karena obat itu kan dibagi seperti itu, ada insektisida, ada fungisida, kemudian herbisida. Kemudian yang kita bahas untuk kali ini itu mengenai herbisida. Herbisida itu obat gulma. Gulma itu tanaman pengganggu. Jadi seperti rumput apa yang mengganggu, kadang-kadang ambil efisiennya aja kita tembak pakai obat, padahal itu sangat berbahaya. Jadi yang mau Bang Samson nih, di sini ada Mas Has tadi. Ini yang saya mau tanyakan sama Mas Has tadi ini, karena kalau beliaunya ini sering menggunakan untuk jenis fungisida dan insektisida. Yang saya tanyakan kepada Mas Has tadi. Ya. Oke, assalamualaikum Mas Has tadi. Waalaikumsalam. Ya. Jadi seperti ini Mas Has tadi, ini singkat aja. Yeah. Jadi untuk penggunaan insektisida yang berlebihan itu berdampak enggak
untuk tanaman bonsai khususnya? Ya kalau lebih amannya semua kan ada takarannya gitu. Iya. Di kemasan itu tetap ada takarannya. Jadi itu memang SOP-nya kita harus pakai takarannya minimal. Kalau nggak pakai gelas ukur ya pakai sendok makan atau sendok teh, itu kan sudah biasanya kan sudah sudah pernah terukur baik maupun bonsai atau kalangan kalangan umum lah. Sudah satu sendok teh itu berapa mili gitu kan. Nah kalau saya biasanya saya tetap saya ukur kan. Ya karena kalaupun obatnya terlalu banyak yang diaplikasikan ya tetap berpengaruh. Tetap berdampak ya? Iya, berdampak. Biasanya tetap terjadi kecelakataan dulu. Iya. Jadi kalau yang saya tahu ini Mas Has tadi, saya juga sedikit ngerti tentang obat karena dulu saya itu juga petani bukan jualan obat. Nah, jualan obat sing piye nah iki kok. Jadi dulunya saya itu petani untuk jenis-jenis hortikultura, sayuran seperti itu. Jadi untuk pengaplikasian misalnya dalam tanaman cabai lah, khususnya untuk cabai-cabai impor seperti hojili, Taiwan dan lain-lain itu. Kalau kita pengaplikasiannya itu terlalu banyak dosisnya, itu nanti seperti kena bercak daun, langsung ada nanti kena matahari langsung kering. Itu kalau di tanaman yang sifatnya bukan tanaman keras. Nah, kalau di bonsai itu kan tanaman keras, itu juga berdampak ya Mas? Sama. Oh, jadi poinnya seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Ya lebih baik ditakar lah. Ya, jadi ada takarannya. Jenengan yang biasa dipakai untuk tangki ukuran berapa liter Mas? Kalau tangki saya 6 liter. 6 liter itu? Itu saya pakainya 12 mili. Jadi lebih amannya untuk per liternya saya pakai 2 mili. Oh, pakai 2 mili. Ukurannya 2 mili per 1 liter. Itu saya sering jelaskan di episode yang lalu ya. Ya, itu sudah ada itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Kemudian yang untuk herbisida lah ini untuk tanaman pembasmi gulma ataupun pembasmi rumput itu jangankan kita langsung aplikasikan ya ke tanaman misalnya bonsai apa bekas. Ini pengalaman saya karena saya pernah itu bekas sprayer atau tangki, biasa pakai tangki gendong itu, kalau tidak dicuci bersih itu langsung dipakai, padahal prosentasenya cuma berapa mili itu juga berdampak. Tapi untuk jenis tanaman yang tanaman-tanaman yang bukan keras seperti itu, seperti tanaman cabai dan jenis hortikultura lah, seperti itu berdampak. Kalaupun nanti disemprotkan langsung dan jenisnya itu sangat keras, karena dalam herbisida itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk kontak dan sistemik. Kontak itu yang seperti contohnya lah, itu seperti inisial G, gramason. Jadi sistem kerjanya kalau yang kontak itu begitu disemprot, ditembakkan, itu langsung terlihat dalam jangka waktu paling tidak 1 jam itu sudah terlihat. Tapi yang untuk sistemik itu butuh waktu 2-4 hari itu baru layu terus kering. Tapi bahayanya kalau yang sistemik itu bisa mati ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Contohnya untuk produk lah, alang-alang seperti itu kita tembak udah mati. Apalagi kalau kena bonsai. Jadi kemungkinan untuk obat-obat yang keras yang sistemik itu yang pelemahannya itu butuh waktu 2-4 hari, itu sangat berbahaya sekali untuk tanaman kesayangan kita. Kan begitu Mas Has tadi? Iya, betul. Nah, saya rasa udah cukup sahabat-sahabat semuanya. Jadi untuk permasalahan itu sudahlah, kita lebih ke depan bisa lebih hati-hati bagaimanapun juga ya. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini tetap bisa menemukan titik terang dan hasil laboratorium forensik mengenai jenis apa yang dipakai dan apa yang dia pakai nanti ketahuan setelah ada uji lab di forensik. Seperti itu. Jadi tidak usah diperpanjang lah. Kalau memang ada, memang iya seperti yang telah saya bacakan tadi. Tapi mudah-mudahan ini sebuah kelalaian dan bukan kesengajaan. Oke,
Kurang lebihnya Bang Sanson minta maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Makasih Mas Hastadi. Siap, sama-sama.